Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang bahaya tinggal di tengah-tengah orang kafir yang akan dibahas oleh Ustadz Khalid Basalamah. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hukum hijrah. Hukum hijrah. Hijrah ini hukumnya wajib pindah dari negara non-muslim ke negara Islam. Kalau si muslim tidak bisa ibadah. Kalau si muslim tidak bisa ibadah, wajib hijrah. Nggak boleh dia tinggal di negara non-muslim. Allah menyuruh itu, tidak boleh dia tinggal di situ. Hijrah hukumnya wajib. Kasusnya seperti waktu sahabat di Mekah nggak bisa ibadah. Mau sholat diganggu, gitu kan? Mau tawaf nggak bisa penuh dengan patung-patung, nggak bisa. Baca Quran digebukin, nggak bisa. Hanya mereka hijrah. Ini wajib hukumnya hijrah. Kalau wilayah non-muslim, seseorang muslim bebas ibadah, nggak masalah. Tetapi ada hadis Nabi berbunyi begini, Bapak Ibu sekalian, renungin. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas diri, kata Nabi Muhammad SAW, dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Maksudnya apa? Kalau kalian mati nggak dapat kuburan, ya itu salah sendiri. Kalau mau sholat nggak ada masjid, ya salah sendiri. Kenapa tinggal di tengah-tengah non muslim? Seperti itulah makna hadisnya ya. Karena kita kalau punya atau tinggal di tengah-tengah umat Islam, mau cari masjid gampang, ya. Mau cari Quran, baca Quran gampang. Sebelah tetangga salam, muslim semua enak, nggak ada masalah. Lagi Idul Fitri, Idul Adha semuanya ramai, enak-enak saja gitu kan. Maka ini yang dimaksud. Saya kasih contoh, saya pernah waktu diundang ke Melbourne dan Sydney oleh orang-orang kita, orang Indonesia. Kemudian saya waktu di sini tuh ceramah di satu rumah seperti ini, kemudian ramai sekali yang datang, Masya Allah. Ada satu orang kita datang di pojok majelis, kemudian dia bertanya, Ustaz saya punya pertanyaan, iya. Dia bilang, apa hukumnya saya sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Kotoran manusia. Ya, tinjanya maaf gitu ya. Terus saya tanya, sebentar Pak, sebelum saya jawab, Bapak kenapa bertanya seperti itu? Dia bilang saya tinggal cukup jauh dari Sydney, masih 2-3 jam naik kendaraan umum gitu kan. Dan saya kerja, maaf ini bahasa dia, membersihkan gentong kotorannya orang-orang Australia ini. Orang non muslim ini saya bersihin itu. Nah kalau tiba waktu sholat, baju saya kan kotor nih, kena najis kotoran manusia, boleh nggak saya sholat? Itu sebab pertanyaannya. Saya bilang sebelum saya jawab Pak, saya minta Bapak pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, Bapak jual nasi uduk sama tempe di pinggir jalan. Wallahi lebih mulia daripada bersihin kotorannya orang kafir. Untuk apa? Gitu kan? Ini nggak boleh, ini hukumnya haram. Dia nggak boleh tinggal di sana. Nggak bisa. Dia bukan orang yang lahir di sana, warga negara sana, bukan. Ini orang susah hidupnya. Ibadah pun nggak bisa. Gitu kan? Ini nggak boleh. Saya bilang Bapak nggak boleh tinggal di sini. Bapak harus pulang ke Indonesia. Di Indonesia kita kalau mau sholat, Masya Allah masjid bertetangga. Mic-nya berantem. Baik, gampang. Waktu saya di Melbourne mau sholat Jumat, orang-orang muslim masih sewa sebuah tempat gitu kan. Orang-orang Indonesia, itu kalau Jumat dipakai Jumat, kalau Minggu dipakai gereja. Gitu. Padahal sebenarnya bisa saja ya, banyak masjid, tapi ini gitu. Saya waktu itu dikasih tahu, Ustaz, besok khutbah Jumat ya. Baik. Jam berapa Pak? Jam 12:10. Saya udah siap-siap dari setengah 12, nggak dijemput-jemput nih. Sampai jam 12:15 baru dijemput. Padahal Jumatnya jam 12:10 kan. Saya begitu naik mobil, saya tanya, Pak, ini bukannya Jumat 12:10? Dia bilang, enggak Ustaz, kita sholatnya nanti jam 1. Loh kenapa? Karena kita tunggu dulu nih orang-orang muslim yang kerja, mereka istirahat kantor jam 1. Jadi Jumat ditunda gara-gara kerjaan. Coba bayangkan.
Itu kan susah, repot. Di Indonesia tidak ada sistem itu. Kok Jumat pasti orang semua pergi sholat, nggak ada. Siapa yang mau berani tahan orang Muslim sholat Jumat? Indonesia di demo kan gitu, nggak mungkin. Dan juga kita keluar misal Jumat jam 12.10 di Jakarta, di Indonesia. Jam 12 kita keluar masih bisa dapat saf pertama malah, gitu kan? Saking banyaknya masjid. Nah itu kelebihan orang yang tinggal di tengah-tengah umat Islam, gitu kan? Mati nggak kefikiran, ada kuburan orang Islam, cari makanan halal banyak, gitu kan? Jadi memang banyak orang tinggal di luar negeri. Beda kalau orang duta, mungkin nuntut ilmu penting ya, atau lahir di sana warga negara dan dia punya kedudukan sehingga dia bisa ibadah bebas, itu lain kan. Tapi orang kebanyakan memang ini hanya karena gengsi, ego kan. Kenapa tinggal di Eropa? Karena sana salju, lain. Foto di dekatnya salju. Ini kayak dianggap modern. Padahal kalau salju turun dingin, baunya nggak enak, jalan jadi rusak. Indonesia kita sekarang sepanjang tahun bisa pakai baju tebal, baju tipis. Apa yang kalah negara kita nih? Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.